Halo Freunde, guten Morgen, selamat pagi, guten Tag, selamat siang, guten Abend, selamat sore, guten Nacht, selamat malam, diborong semua. Salam dalam bahasa Jerman. Jumpa lagi dengan saya di Ras Bahasa Channel. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada bus, kemudian kereta api, kemudian pesawat terbang, dan anak beserta dengan orang tua. Dari gambar yang terpapar di layar monitor ini, kira-kira kita mau bahas apa ya? Oke, jadi gini, saya ingin mengajak teman-teman bermain prediksi terlebih dahulu. Dari semua gambar yang ada di slide ini, komponen apa sih yang selalu ada di masing-masing gambar? Ada yang sudah menemukan? Mudah sekali sepertinya ya. Ada di kening si anak, di kening si bapak, ada di bagian depan bus, kemudian ada di, bisa dikatakan ini di peron ya, peron kereta api. Lalu di papan pengumuman saat di bandara nih. Papan ya? Ya, boleh lah ya dikatakan papan. Nah, oke. Unsur apa yang selalu ada di bagian itu? Tara, lanjut kita ke slide selanjutnya. Di challenge angka. Yap, hari ini kita akan belajar tentang angka. Angka ini penting. Kenapa sih angka itu penting? Karena sebagai penanda. Iya apa bukan? Ketika kita mau menggunakan alat transportasi, biasanya ada nomornya ya. Nomor berapa. Kalau zaman dulu tuh naik bus. Nah, itu ada nomor 1 sampai sekian. Nomor 1 jurusan kemana, kemudian 2 kemana. Nah, jadi penting banget untuk tahu. Kemudian kalau kita ke bandara, itu juga ada nomor-nomor tertentu yang menunjuk ke arah tertentu. Misal pesawat ini ada di gate berapa, seperti itu. Lanjut ketika kita naik kereta api nih. Naik kereta api juga ada nomornya ya, ada nomor sekian-sekian. Nah, kalau di Jerman nih, ada nomor peron ya, nomor peron untuk tujuan ini ada di nomor berapa. Jadi kenapa kita harus belajar angka? Karena angka ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan tertentu, ke daerah tertentu, ke tempat tertentu, begitu. Nah, kalau untuk masing-masing personal nih, untuk kita menjalin hubungan dengan seseorang, itu angka juga penting. Jadi ketika kita bertanya tentang umur gitu, pakai angka juga kan. Nah, jadi kenapa angka ini perlu? Agar kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan dengan menggunakan angka. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini di slide kedua ini ada beberapa simbol cara menghitung ala Jerman. Mungkin teman-teman juga menghitungnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman masih ingat nih, kalau di Indonesia itu menghitung 1 sampai 5 itu 1 diawali dengan jari telunjuk, kemudian diikuti dengan jari tengah untuk 2, 3 jari manis, 4 jari kelingking, 5 jari ibu jari. Nah, jadi nanti seperti itu ya kalau Indonesia. Berbeda sama Jerman. Kalau Jerman itu diawali dari jempol, kemudian diikuti sama jari telunjuk untuk 2, selanjutnya jari tengah untuk 3, jari manis untuk 4, dan ibu jari kelingking ya, maaf, jari kelingking untuk 5. Jadi gambarnya seperti di layar. Untuk 6, nah 6 Indonesia itu dari
5 jari itu ditambah dengan 1 jari telunjuk. Kemudian untuk 7, 5 jari itu ditambah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Untuk 8, 5 jari ditambah jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk 9, 5 jari ditambah jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Dan untuk 10, semua jari gitu ya. Berbeda nih sama Jerman. Kalau Jerman seperti yang tampak di layar, 5 jari ditambah jempol, 7 jari, jempol, 5 jari ditambah jempol dan juga jari telunjuk. Untuk 8, 5 jari ditambah jempol, jari telunjuk, jari tengah. 9, 5 jari ditambah jempol, jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, 10 jari. Untuk 10, semua jari. Jadi 10 jari. 10 jari tampak semuanya. Sama ya kayak Indonesia tadi. Nah, ini menandakan bahwa antara Jerman dan Indonesia punya budaya sendiri-sendiri untuk menghitung. Itulah indahnya perbedaan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menghitung. Indonesia punya caranya sendiri untuk menghitung 1 sampai 10. Demikian pula dengan Jerman punya caranya sendiri untuk menghitung 1 sampai 10. Nah, dari sini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai angka dalam bahasa Jerman. Nah, 1 sampai 10 teman-teman. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, silakan teman-teman praktekkan dengan menggunakan jari yang sudah ada di layar ya. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman untuk mempermudah mengingat. Jadi sambil bermain jari, 1 jempol, 2 jempol dengan telunjuk, 3 jempol telunjuk tengah, 4 jempol telunjuk tengah, kemudian jari manis, 5 jari semuanya. Nah, ini bisa teman-teman latihkan sambil bermain. Nah, nanti kalau sudah hafal, nah nanti teman-teman bisa latihan tebak-menebak bersama pasangannya. Teman-teman semeja atau dengan rekan-rekan yang lainnya. Bebas, yang penting teman-teman bisa praktek bersama temannya agar lebih mahir lagi untuk menghitung dalam bahasa Jerman. Nah, ini ada web challenge. Ya, jadi angka dari 11 sampai 20 bisa teman-teman pasangkan. Diamati dulu dari dasar tadi angka 1 sampai 10. Kemudian masuk di tahap ini. Kata dasarnya tadi teman-teman sudah dapatkan di angka 1 sampai 10. Nah, ini adalah perkembangan lagi. Jadi dari 110 menjadi 1120 itu dasarnya dari angka 1 sampai 10 tadi. Dari angka ain misalkan. Cuai, dry, fir. Nah, itu ada kebanyakan menjadi dasar di nominal 11 sampai 20. Meskipun ada beberapa yang tidak karena pengecualian. Contoh nih yang elf, ini angka 11. Nah, elf ini angka 11 nih. Beda ya sama Ains, bukan Ains chain. Kemudian 12 tuh dari cuai. Kemudian ini nggak ada cuainya nih, jadinya cuof gitu. Ada yang lain teman-teman, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk lebih cermat lagi bagian mana yang berbeda dari angka di nominal 1 sampai 10. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah angka 11 sampai 20. 11 elf,
12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18 18, 19 19, 20 20. Ya. Terlihat kan teman-teman mana yang masih konsisten dan mana yang mengalami perubahan yang berbeda, sangat berbeda. Dan maksud juga dalam pengecualian. 11 ya. 11 menjadi elf, 12 menjadi 12, kemudian masih agak perbedaannya sangat sedikit sekali, yaitu di 16 16 harusnya ada S setelah huruf H, CH, S gitu ya, tapi S-nya itu hilang. Selanjutnya di angka 17 harusnya itu kan kalau di nominal 7 itu Sieben ya, tapi di sini enggak pakai EN, Siebennya cukup Siebzehn. Kenapa? Karena memang dalam bahasa Jerman itu untuk beberapa angka itu ada yang mengalami perubahan yang berbeda atau pengecualian itu tadi. Nah, 20 juga berbeda ya. Ada cuancih nanti selanjutnya untuk yang 20 ke atas juga ada perubahan, tetapi perubahan yang sangat berbeda tadi tidak terlalu banyak. Jadi pengecualian itu ada, cuman tidak banyak. Masih bisa bersahabat. Dan apabila teman-teman serius, apabila teman-teman memang ingin belajar bahasa Jerman, masih berpeluang untuk teman-teman ini bisa tetap happy belajar bahasa, tetap berada di gelombang alfa ya. Enaknya tetap di gelombang alfa sih, relax, santai, tapi dapat ilmunya. Lanjut, nah nih. China, hunderte, tausende, milionen, miliaden, bilionen. 20-an, seratusan, ribuan, 1 juta, 1 miliar, dan 1 triliun. Wow, wow, wow. Makin banyak ya nolnya. Nah, ini dari puluhan, ratusan ke ribuan. Oke. Dari 20 cuanci, 30 traisi, 40 virci, 50 funci, 60 zehci, 70 zipci, 80 ahci, 90 noinci. Ada cih. Nah, jadi untuk puluhan nih, 20 sampai 90 itu tandanya ada cih, ada fonem ih begitu teman-teman. 20 menjadi cuancih. Nah, 30 masih konsisten ya dengan nominal pokoknya dry. Jadi dry sih ada SZ-nya ini. Bedanya cuma ada SZ. Kemudian 40 virci konsisten. 50 funci, 60 zehci. Nah, unsur S-nya ini hilang. Kalau saya menandainya sih apabila diikuti sama satu suku kata cih gitu, S-nya hilang. Nanti kita lihat ya, apabila diikuti sama 2 suku kata, apakah S-nya ada atau hilang. Oke, lanjut ke 70. Zipci. EN-nya hilang dari nominal dasar Sieben. 80 ahci, 90 noinci. Yap. Lanjut ke 100, ratusan, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Lanjut ke ribuan. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Nah, teman-teman, tadi yang angka 60 sama 70 tidak ada S-nya. Sekarang
60 nggak ada S-nya, 70 tidak pakai EN. Kita lihat di 600 dan 700. Di 600 6-nya muncul, 600 ada S-nya ya. Ada huruf S-nya. Kemudian 700 700. Maaf, itu typo ya, harusnya 100 gitu. Ternyata kembali ke nominal dasarnya, 7, 7. Kita lihat di ribuan, 6.000 dan 7.000. 6.000 dan 7.000 sama. Ternyata setelah diikuti dua suku kata tadi, S sama EN-nya muncul kembali. Oke, sekarang kita lihat yang Ain ya. Oke, Ain masih konsisten. Ain 100, Ain 1000 konsisten. Nah, kita belajar tentang pembentukan angka 21, 51. Indonesia mengenal pengucapan angka 21 ini dengan cara pelebaran ke kanan. Dari puluhan dulu 21. Sementara di Jerman pelebarannya ke kiri. Satuannya dulu Ein und 20 dan ada perangkai unnya. Un ini kalau dalam bahasa kamus artinya dan. Nah, di sini nih dia sebagai perangkai Ein und 20, 21. Kita lihat nih untuk mempertajam pemahaman kita di angka 51. Pola Indonesia 51. Pola Jerman Ein und 50. Satuan dulu, kemudian dirangkai dengan un dan 50. Puluhannya di belakang. Jadi pelebarannya ke kiri ya, beda ya. Harus disetting. Teman-teman seperti bisa sendiri. Karena bahasa itu semakin lama semakin digunakan, tanpa sadar kitanya juga terbiasa. Lanjut di angka 221. 221 penyebutan Indonesia. Nah, untuk Jermannya nih diawali dari ratusan dulu ya. 200. Stop di situ. Nah, puluhan 21-nya mengalami pembalikan ini ya, ke kiri tadi ya. Perluasan ke kiri, satuan dulu Ein und 20. Berbeda ya sama Indonesia yang ke kanan terus, sementara di Jerman 200 titik, kemudian pelebaran ke kiri untuk puluhan. Ein und 20. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman. Oke, lanjut ke 551 untuk evaluasi. Nah, 551. Auf Deutsch 500 51. Dari 500 titik, kemudian pelebaran ke kiri 51. Sampai di sini sudah diikuti kan? Ya. Semoga ya teman-teman. Semangat. Lanjut. Di angka 2021. 2021. Indonesia masih konsisten ya, pelebaran ke kanan terus. Sementara di Jerman 2000 21. Pelebaran ke kiri. 2221. 2221. 2220. Unnya cuman un hanya dipakai untuk perangkai di nominal puluhan ya. Di antara 2000 dan 200 nggak ada unnya, seperti yang ada di slide ini. Good. Demikian tadi ilmu yang bisa saya bagi, pengalaman yang bisa saya sharing seputar di Challenge auf Deutsch. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan mohon kesediaannya untuk like dan subscribe agar ilmu dan pengalaman ini terus bisa berkembang dan terus bisa bermanfaat, berdaya dan bertumbuh bersama untuk membuka gerbang dunia dengan cara menguasai bahasa asing. Sampai jumpa. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.